Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa kelas 8 SMP semester 1. Mari kita latihan soal penilaian akhir semester yaitu semester gasal. Untuk kali ini kita latihan untuk bagian yang pertama yaitu soal nomor 1 sampai dengan nomor 20. Ya, soal-soal kami ambil dari buku paket terbitan Kemdikbud untuk kurikulum 2013 ya. Langsung saja mari kita mulai. Soal yang pertama ya, perhatikan di sini ada gambar daun. Bagian yang ditunjuk X berfungsi sebagai X di sini kan jelas ini adalah tulang daun. Tulang daun itu isinya adalah xilem dan floem. Untuk yang X ini kebetulan adalah floem, dan floem itu fungsinya adalah mengangkut dan mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 2. Perhatikan gambar penampang melintang daun berikut. Bagian yang ditunjuk oleh huruf Y jelas ya, ini apa? Stomata. Nah, stomata jelas tempatnya adalah untuk pertukaran gas atau untuk pernafasan, yaitu pertukaran antara CO2 dan O2. CO2 yang dibutuhkan untuk fotosintesis, sedangkan O2 adalah hasil dari proses fotosintesis. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Jaringan yang berperan untuk proses fotosintetis ditunjukkan oleh jawabannya adalah D. D itu adalah bagian A. A ini adalah jaringan palisade atau jaringan tiang ya. Ini ya, A itu jaringan palisade atau jaringan tiang, yaitu apa? Jaringan yang di sana ada klorofil. Kalau ada klorofil jelas, berarti dia tempat fotosintetis. Jadi jawabannya D. Nomor 4. Perhatikan gambar irisan organ tanaman di bawah ini ya. Ini yang jelas X ini ya. Fungsi bagian X yang ditunjuk pada gambar adalah X di sini adalah jaringan korteks ya, paling tengah ya. Sehingga korteks berfungsi sebagai apa? Cadangan makanan. Berarti jawabannya B ya. Jawabannya B. Tempat cadangan makanan. Sekarang nomor 5. Jaringan penyusun akar tumbuhan dikotil yang bersifat meristematik yang selalu tumbuh, selalu membelah ya, pasti kambium ya. Penjelasannya adalah ini. Jaringan penyusun akar tumbuhan dikotil yang bersifat meristatik adalah kambium, di mana kambium itu ke arah luar membentuk floem, ke arah dalam membentuk xilem. Kambium hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan tidak ditemukan pada tumbuhan monokotil, karena yang batangnya bisa membesar hanya dikotil. Nomor 6. Kulit pohon yang sudah tua terlapisi oleh jaringan gabus. Fungsi jaringan gabus tersebut adalah mencegah terjadinya penguapan air yang berlebihan ya. Di sini ada ya, mencegah penguapan air yang berlebihan. Silahkan dibaca sendiri pembahasannya. Kita lanjut nomor 7. Perhatikan ciri-ciri di bawah ini. Nah, pertanyaannya, sesuai dengan ciri-ciri di atas, jaringan yang dimaksud adalah jaringan, jawabnya adalah jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim itu apa? Ya, sesuai dengan ciri-ciri yang ada di sini ya. Ada penebalan selulosa, kemudian berupa untaian atau silinder ya. Di sini ada semua. Silahkan dipelajari, dibaca sendiri. Yang jelas ini menunjukkan adalah ciri kolenkim. Nomor 8. Di dalam kondisi lingkungan lembab dan tumbuhan jenuh dengan air, pada ujung daun sering muncul tetes-tetes air ya. Nah, itu dia biasa disebut dengan gutasi. Jawabannya C, gutasi itu apa ini? Gutasi adalah proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Nah, yang jelas itu biasanya melewati celah yang namanya hidatoda. Jadi kalau pagi hari kita temukan titik-titik di tepi daun. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 9. Perhatikan data di bawah ini. Nah, ini urutan saluran pencernaan kita. Kalau kita tidak tahu kebangetan ya, kita setiap hari aja praktek pencernaan
kita sendiri ya. Jawabannya C jelas ya, urutannya berarti dari nomor 5, rongga mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, kemudian usus besar, dan terakhir anus. Jawabannya adalah C. Di sini juga sudah kami beri penjelasannya. Nomor 10. Bahan makanan berikut yang semuanya mengandung protein. Semuanya protein di sini jawabannya adalah D dengan penjelasan sebagai berikut ya. Kita kan bisa jelas sekali bisa membedakan mana protein, mana karbohidrat ya, mana juga lemak. Jadi di sini tidak perlu saya jelaskan, semua pasti bisa ya. Sekarang nomor 11. Perhatikan gambar alat pencernaan berikut. Organ P. P di sini kan jelas lambung ya. Kalau lambung pasti enzimnya adalah pepsin, yaitu menguraikan protein menjadi pepton atau propepep ya. Protein menjadi pepton. Nomor 12. Perhatikan gambar sistem pencernaan, sama ya. Proses pencernaan yang terjadi pada ek di sini adalah usus besar lah. Di usus besar itu ada apa? Yang jelas di sana ada pembusukan sisa-sisa makanan. Nah, ini ya penjelasannya. Nih, ini ya, tugas utama usus besar adalah menyerap air dan nutrisi yang tersisa dari sisa makanan, sehingga menjadi lebih pekat dan membentuk tinja yang merupakan pembusukan sisa-sisa makanan. Jadi jawabannya D. Nomor 13. Nasi yang dikunyah minimal 5 menit itu akan terasa manis. Kenapa? Memangnya di air ludah ada apa? Ada ini, ada enzim amilase, enzim epithelial dan termasuk golongan amilase, yaitu memecah pati menjadi gula sehingga rasanya menjadi manis. Kalau tidak percaya boleh kalian praktekkan ya. Pasti akan terasa manis. Nomor 14. Apabila selaput kolon dirangsang oleh infeksi disentri, peristaltik akan dipercepat sehingga menimbulkan buang air besar terus-menerus, dan sebaliknya juga akan mengental ya, sehingga untuk mengeluarkan kotoran akan sembelit. Nah, seperti itu disebut apa? Namanya konstipasi atau beblen gitu ya. Dan pengertiannya adalah ini makanan ini ya. Meski begitu, faktor utama adalah karena otot usus besar yang lambat berkontraksi untuk memindahkan makanan sehingga akan menyerap terlalu banyak air dari sisa makanan. Yang jelas konstipasi atau beblen. 15. Penggunaan zat aditif pada makanan bertujuan untuk hal-hal berikut kecuali. Jawabnya D. Menurunkan nilai jual. Karena tujuan utama pemberian zat aditif itu ini ya. Ini memperlambat proses pembusukan, meningkatkan atau menjaga nilai gizi, menjaga konsistensi rasa ya agar lebih sedap dan teksturnya juga lebih nyaman di mulut ya. Intinya itu. Nomor 16. Antioksidan dapat mencegah ketergikan bahan yang mengandung lemak karena jawabnya adalah C. Menghambat pertumbuhan mikroorganisme, sehingga antioksidan tengeh itu disebabkan karena adanya minyak tengeh itu karena ada mikroorganisme yang berkembang biak di situ, sehingga diberi zat antioksidan biar mikroorganisme tidak berkembang lebih lanjut. Nih ya. Nih, senyawa antioksidan itu berfungsi mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel di dalam tubuh, khususnya yang disebabkan oleh paparan radikal bebas. Ya, dan sebagainya. Nomor 17. Monosodium glutamat, aspartam, natrium benzoat secara berturut-turut merupakan, jawabnya adalah D, penyedap, pemanis, dan pengawet. Ya, intinya ini ya, MSG itu jelas, monosodium glutamat atau moto ya. Aspartam itu pemanis untuk di penderita diabetes mellitus atau kencing manis. Sedangkan natrium benzoat adalah pengawet, minimal pengawet misalnya pada bakso dan sebagainya. Nomor 18. Zat kimia yang digunakan untuk mengawetkan dan mempertahankan warna daging ini natrium nitrat. Dan ini bisa kita lihat pada sosis itu ya. Zat aditif berbahaya yang perlu dihindari, contohnya natrium nitrat dan natrium nitrit dan natrium nitrat yang biasanya digunakan untuk mengawetkan produk daging. Itu jawabnya 19. Gejala penyakit CNS sindrom restoran terjadi karena banyak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung moto atau vaksin atau MSG. Nah, apa itu CRS itu ya? CNS restoran syndrome. Banyak makanan dari restoran Cina yang mengandung monosodium glutamat
atau vetsin atau moto, sehingga menyebabkan apa? Asupan SMG yang berlebihan menyebabkan sindrom, daya pikirnya itu lemah ya, seperti itu. Kemudian nomor 20, pemanis berikut yang memiliki kalori rendah tetapi tingkat kemanisannya tinggi adalah, yang jelas ini sangat terkenal sekali, yaitu sakarin. Di mana sakarin adalah pemanis 0 kalori yang tingkat kemanisannya 300-500 kali lebih tinggi dari gula murni. Pemanis buatan ini telah dipakai sebagai bahan tambahan makanan selama lebih dari 1 abad. Nah, kalian juga tidak familiar kan dengan sakarin, tapi jangan pernah kalian mengonsumsi sakarin. Sementara pembahasan untuk bagian yang pertama 1 sampai nomor 20 saya cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.